Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, semoga hari-hari kita selalu diberikan Allah kebaikan. Akal kita tetap terang karena yang kita pikirkan yang baik-baik. Hati kita tetap bening karena selalu diisi dengan zikir. Lidah kita tidak kasar, caci maki, sumpah serapah karena senantiasa menyebut asma Allah, bersalawat, bertasbih, bertakbir, beristighfar. Dan waktu-waktu kosong kita juga tidak ada yang hampa karena diisi dengan amal soleh. Salah satu usaha kita untuk mengisinya, beberapa malam ini kita sudah mengkaji stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai pada stasiun buatnya. Ini batal. Besok kita lanjutkan insyaallah. Kita akan jawab beberapa pertanyaan dari jamaah. Apa hukumnya kalau imam di musola bacaannya tidak tepat, padahal dia guru agama? Berarti Pak Guru itu harus belajar tahsin. Kumpul pengurus musola, undang Ustaz tahsin supaya dibetulkan. Banyak orang sarjana, master, doktor, tapi baca Qur'annya tak betul. Mungkin dulu dia langsung melompat aja, tak ngaji dia, langsung tiba-tiba nulis tesis, disertasi, akhirnya makharijul huruf tak betul, mat tak betul. Makanya belajar itu pakai urutan supaya sistematis. Jangan malu, walaupun sudah jadi dosen, sudah jadi imam, kalau nggak betul bacaan ya dibetulkan. Doa dari Suziana Meru, YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengajak teman untuk sholat? Cari video Ustadz YouTube. Ustadz Abdul Somad sholat. Banyak video-video. Kirim ke dia. Ajak dia. Ayo sholat bro, ini udah banyak yang meninggal nih. Ini yang udah kena, ini tak lama lagi kita lagi nih. Dunia udah mau kiamat, dah kasih tahu sama dia. Dari Facebook, Mia Mila, apa benar jika perempuan yang masbuk di masjid harus nyambung sop di sebelah kiri jamaah perempuan? Kalau kiri kosong, kosong. Kalau kanan kosong, kanan. Kalau belakang kosong, belakang. Mana yang kosong itu isi. 4. Facebook Nata Raifor, apa hukumnya sholat tarawih di rumah? Oh, ini persiapan corona. Sedang sholat Jumat aja diganti zuhur. Mudah-mudahan awal Ramadan nanti kita sudah bisa ke masjid insyaallah. Tapi andai tidak bisa, maka sholat tarawih di rumah. Tetap sholat tarawih di rumah. 5. Facebook Najwatin, bagaimana cara mengingatkan teman yang sedang salah arah untuk kita rangkul kembali ke jalan yang lurus? Saya sangka salah arah sholat tadi. Salah arah, ajak dia taubat. Ini baru aja kita kaji taubat. Kalau sanggup, datang dia. Ayolah kita taubat. Dia caci maki, dia marah, enggak apa. Ayo taubat, nanti kita mati. Nanti malam dia mau tidur terpikir dia, ayo taubat nanti kita mati. Dapat hidayah dia gara-gara itu. Ayah dia Allahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Dapat hidayah orang gara-gara lidahmu. Kau tidak ceramah berjam-jam, hanya satu kalimat keluar dari mulutmu, berkesan dalam hatinya. Saya nggak sanggup ngomong Pak Ustaz. Share video kita banyak tentang taubat, tentang banyak sekali. Cari video-video pendek. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian. Besok kita akan bahas bagaimana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan dalam memilih jodoh yang tepat? Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain,
tanya pendapat temanmu, tanya orang yang kenal dengan dia, tanya keluarga bagaimana sifatnya orang itu. Ma khaba man istakhara, dan tidak akan merugi orang yang mau istikharah. Pertama, tanya dulu melalui orang-orang, teman dekat, sahabat dia, keluarga. Habis itu istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukum pinjam meminjam antara uang dengan sawah? Apakah itu masuk dalam kategori gadai? Ini sawah kamu. Ini sawah saya. Ini uang kamu. Saya berikan sawah saya ke kamu, saya pakai uang kamu sampai tanggal 1 Januari 2021. Nanti akan saya tebus. Ini namanya gadai. Lalu sawah ini dipakai oleh orang yang punya uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau ada manfaat di situ, maka manfaatnya itu riba. Dipakai sawahnya, setahun 2 kali panen, diambil padinya, makan haram. Taubat, tajian kita taubat. Lalu kalau tanah ini dijadikan sebagai pegangan, siapa mengelola tanah? Yang punya sawah. Saya punya sawah, saya kelola tanah. Hasilnya untuk saya. Itulah ajaran Islam. Namanya tolong menolong. Kalau kemudian sawah yang dipakai dipegang, hasilnya untuk dia, apa bedanya rentenir? Menjerit leher. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang miskin makin susah. Kalau saya udah pinjami dia duit, udah tidak pakai bunga, saya pula tidak dapat apa-apa dari sawah dia, lalu saya dapat apa Pak Ustaz? Kau dapat pahala. Tapi kau beriman. Percaya ada malaikat menulis kebaikan, ada pahala. Tak percaya Pak Ustaz? Kafir. Oleh sebab itu maka yang paling tinggi ini ada level-levelnya. Level paling bawah. Kupinjam uangmu 100 juta ya. Ya. Nanti kalau berhasil dapat 150 juta, kau insya Allah dapat 50%. Ini yang paling level paling bawah. Namanya mudharabah. Bagi hasil. Dah. Di atas itu. Ini sawah ya. Sawah. Ya, ku pinjam. Ini uang sawah ini kau pegang. Ya. Terus aku dapat apa? Kau dapat pahala aja. Tapi nanti kalau aku lari sampai tanggal itu, sawah ini kau ambil. Itu namanya gadai. Gadai itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau orangnya lari, dapat. Dah. Ada lagi yang di atas itu. Pinjam uang 100 juta. Pinjam uang 100 juta. Terus aku pegang apa? Nggak ada apa-apa. Aku pun nggak ada yang bisa aku pinjam. Terus aku dapat apa? Kau dapat pahala aja lah. Nah, itu namanya hutang. Ini paling parah. Tapi ada lagi di atas itu. Pak, orang kaya, ya, pinjamlah saya Pak. Berapa? 100 juta. Untuk apa? Untuk modal. Nih. Ambil lah nih. Aku pun udah banyak kali duit, bingung mau kemana kan duit. Itu namanya sodakoh. Islam sudah atur itu. Jadi kalau ada orang lagi bertanya, kalau saya udah kasih saya dapat apa? Mestinya kau lakukan ini. Tapi karena imanmu tak sekuat ini, kau dapat level 2. Imanmu tak sekuat ini, kau dapat level 3. Imanku tak sekuat level 4. Ada tak level 5 Pak Ustaz? Ada. Pakailah duitku ini 100 juta, nanti kau bayar 150. Itulah dia riba. Inilah level kau yang paling tepat. Sinilah level kau rupanya. Tapi doa kau selama ini, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam abrar. Ini yang abrar itu. Tapi kau di sini.
Ini namanya asror. Ini abror. Saya dapat apa? Nih kau dapat 150, tapi riba. Itu pakai sin, asror. Dari Baliyah, bagaimana cerita Isra Mi'raj yang di hadis dan Quran? Buka di YouTube. Isra Mi'raj hampir 3 jam pakai infokus di Masjid Raudhatus Shalihin. Belakangnya pakai seng. Waktu itu lantainya pasir. Isra Mi'raj dari A sampai Z 3 jam. Tonton. Sari Ramadan. Apakah orang yang pernah datang ke dukun kemudian taubat harus bersyahadat kembali? Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kau ragu, mati su'ul khatimah, ulangi syahadat balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu taubat nasuha, taubat murni, semurni madu yang disaring tak bercampur dengan lilin dan anak madu. Jangan datang ke dukun lagi. Dukun-dukun pun bertobatlah kalian. Sudah mau kiamat. Ini dukun-dukun ini di musim corona ini dia pula tampil. Saya sudah meramalkan corona ini. Dukun inilah yang cocoknya mati duluan. Dia pula datang meramalkan corona. Begitulah sudah banyaknya orang mati karena corona. Mereka mati syahid, kau mati konyol dukun-dukun. Ervina, bagaimana hukum istri yang berselingkuh karena ekonomi dan suami tidak berusaha memenuhi nafkah? Banyak istri ketika habis akad nikah itu kecicilan. Padahal waktu itu dia duduk di situ. Tidak ada perempuan perlu duduk di majelis akad nikah. Coba tanya orang-orang tua di Kabupaten Siak di Riau tahun 50-an. Yang nikah tahun 50-an, coba tanya, ada tak perempuan di majelis akad nikah? Tak ada. Yang ada di situ hanya mempelai laki-laki dengan wali dengan 2 saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Mempelai perempuan tak ada situ. Sebelum akad nikah itu diutus 1 orang ke kamar untuk nanya, mau tak dia? Mau tak kau dengan laki-laki ini? Kata dia di dalam diam. As-sukutu alamatur ridha. Sekarang inilah baru perempuan itu keluar sambil foto-foto. Cheese. Perempuan tidak hadir di majelis akad. Lalu kenapa perempuan dihadirkan sekarang duduk di situ? Untuk mendengar ucapan suami membaca sirat ta'liq. Tapi ketika suami dengan Pak Kuam baca itu, si perempuan kecicilan si selfie. Perempuan-perempuan yang akan nikah, dengarkan ucapan sirat ta'liq. Apa kata Pak Kuam? Baca. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jika saya meninggalkan dia, berapa bulan Pak Kuah? 3 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, dan dia datang ke pengadilan agama. Nih, Ervina, bagaimana hukum istri berselingkuh karena ekonomi? Kau tunggu 3 bulan. Kalau ada yang ngajak berselingkuh, bilang, Mas, kita nggak boleh selingkuh. Kau tunggu 3 bulan nih. 3 bulan nih dia tak ngasih belanja, aku gugat deh nih. Bukan kesalahan suami itu lalu melegitimasi engkau untuk berselingkuh. Itu tak betul. Kenapa kau selingkuh? Karena suami nggak ngasih belanja. Batil, haram. Pahami baik-baik. M. Radi
Adakah wajar mengikuti arahan pemerintah supaya tidak sholat berjamaah? Mana ada pemerintah berani? Pemerintah Malaysia, Perdana Menteri, Prime Minister tidak berani melarang orang sholat Jumat dan sholat fardu. Lalu kenapa kenyataannya sekarang pemerintah melarang? Mufti mengeluarkan fatwa. Mufti wilayah persekutuan, mufti Selangor, mufti Perak, mufti seluruh mufti, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, mufti Al-Azhar. Kenapa mufti berani? Dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka ambil dari sunnah. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa wabah penyakit adalah sunnah Rasulullah SAW. Saya ulang sekali lagi. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa tersebarnya wabah penyakit taun pes adalah sunnah Rasulullah SAW. Wan Deliana, bagaimana cara bersabar karena kita sering berkeluh kesah? Sabar artinya menahan. Sabar artinya menahan. Sabrun, sabar. Menahan, bahasa Arabnya menahan. Habsun nafsi anil jaza. Menahan diri dari keluh kesah. Itulah sabar. Yang ditahan itu ada 3. Menahan hati dari keluh kesah, menahan tangan, jangan mencakar-cakar pipi, memukul-mukul kepala, menahan lidah, jangan sampai sumpah serapah caci maki. 3 yang ditahan. Kau tahan hati, tahan tangan, tahan lidah. Meleleh air matamu, air mata tak bisa ditahan. Menangislah, tapi lidah bisa. Makanya niyahah haram. Kenapa lah mesti suamiku yang mati? Kenapa bukan suami tetangga? Tak boleh. Tapi air mata menetes. Kata Nabi ketika Nabi lewat, ada perempuan menangis di situ. Abu Bakar, Umar marah. Jangan nangis, kata Umar. Kata Nabi, da'hunna ya Umar. Biarkan mereka menangis, wahai Umar. Yang tak boleh itu niyahah, meratap. Karena meratap itu lidah. Tahan hati, tahan tangan, tahan lidah. Air mata tak bisa kau tahan. Cuma menyumbat air mata. Terakhir, dari Taufik. Di kampus saya ada tradisi setelah 7 hari meninggal, keluarga membayar fidyah, membagi-bagi beras untuk sholat dan puasa yang tinggal dari mayat. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, siapa yang bernazar iktikaf 1 malam, kemudian dia mati, maka bisa dibayar 1 mud beras, 1 mud makanan pokok. 1 mud itu 750 gram. Dengar baik-baik. Siapa yang bernazar iktikaf 1 malam, setelah itu dia mati, maka 1 malamnya itu bisa dibayar 1 mud 750 gram. Kata Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam
iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat bisa dibayar 1 mud. Kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat bisa dibayar 1 mud. Itulah yang topik yang di kampung kamu itu mereka bayar untuk orang meninggal. Karena dia pakai pendapat Imam Al-Baghawi. Ustadz dapat cerita ini dari mana? Dari Imam Nawawi. Meninggal 676. Berapa tahun setelah Syafi'i itu? 4 abad setelah Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Jadi kalau ada orang meninggalkan untuk ini beras untuk ayah saya yang dulu sholatnya tinggal, dia pakai pendapat Imam Al-Baghawi yang mengkiaskan sholat dengan iktikaf Imam Syafi'i. Ustaz Somad mengamalkan, saya tidak mengamalkan ini. Kenapa? Karena kalau ini saya ceramahkan, maka orang kampung saya tidak akan ada yang sholat. Dan ketika saya tanya, kalian tak sholat? Beras sudah 3 ton kami siapkan. Tapi saya tak berani menyalahkan, karena mereka imam-imam. Kalau saya salahkan, ketemu saya nanti sama Imam Al-Baghawi. Dia imam, ilmunya, amalnya, hafal Quran, hafal hadis, faqih, mujtahid, malu. Imam Nawawi pun tak ada menyalahkan. Tapi saya tidak mengamalkan. Keluarga-keluarga yang meninggal mengatakan, ini kami bayarkan beras, tak perlu. Tapi kalau hutang puasa, man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya hutang puasa, shama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasanya. Kalau dia sudah tua renta umur 80, maka tidak dibayarkan puasa, tapi dibayarkan fidyah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian, besok kita akan lanjutkan pertemuan ketiga, pertemuan terakhir tentang anak tangga yang pertama. Polisi, pulang. Kita jawab 5 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukum re-upload video orang? Bagaimana tanggapan Ustadz tentang orang yang re-upload video Ustadz? Ada orang-orang yang video-videonya dia lepas begitu saja. Video ini terserah kata dia, ada dalam ceramahnya begitu. Nah itu terserah dia upload. Ada orang-orang yang videonya di apa istilahnya itu, didaftarkan. Nah, itu kalau ada orang videonya yang dipatenkan, kata dia ini tak boleh. Nah, kita ikutilah. Kalau dia tokoh, kita ikuti. Kalau dia ngomong kata dia jangan, berarti kita buat dosa. Tapi kalau kata dia bebaskan, ya bebas. 2. Nasrullah. Bagaimana cara menasihati teman yang belum mau sholat? Kalau kau sanggup, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan kata-kata. Friend, cepatlah sholat. Ini nampaknya masjid udah kosong nih, udah nggak bisa lagi sholat, udah banyak orang mati udah. Saya nggak sanggup Pak Ustaz, takut dia sakit hati. Kirimkan video Ustadz Das'an Latif, video A.A. Gim, video Ustadz Arifin Ilham Al-Ma'ruf, video Ustadz. Doakan dia tiap malam. Ad-doa silahul mu'min, supaya dibukakan Allah pintu hatinya. 3. Sari Ramadan. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah dalam kebaikan? Pertama, berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama orang-orang baik. Yang kedua, pertama, hijrah. Kedua, berjamaah. Ketiga, istiqamah. Keempat, husnul khatimah. Hijrah. Setelah hijrah, berjamaah. Ikutlah komunitas hijabers, komunitas pemuda hijrah, komunitas biker subuhan, komunitas banyak. Setelah itu istiqamah insyaallah. Setelah itu husnul khatimah. Sari suhada. Apakah laki-laki juga punya masa iddah? Laki-laki tak ada iddah. Wal mutallaqatu, perempuan yang dicerai suaminya,
Yatarabbasna bi anfusihinna, maka dia menunggu untuk nikah lagi salasata quru, 3 kali suci. Sebagian mazhab 3 kali haid, 3 bulan. Walladzina tawaffawna orang yang suaminya meninggal, azwajuhunna, meninggal suaminya, arba'ata ashhurin wa asyra, masa iddahnya menunggu 4 bulan 10 hari. Apa guna tujuan menunggu itu? Lil istibra', supaya jangan sampai bercampur nasab. Karena kalau perempuan cerai, langsung aja nikah suami yang baru, tiba-tiba hamil dia, itu pakai bin siapa? Nah, dalam Islam istibra' untuk melihat rahimnya kosong. Kan sekarang sudah ada tes, Pak Ustaz. Tes pukul-pukul itu bisa ketahuan. Alat-alat ini tak dijamin. Ad-dalil ila tamal saqata bihil istidlal. Kalau dia maybe tak dapat pasti, maka tak bisa dijadikan dalil. Pas dites, ya kosong. Besok tes, kata dia positif. Tak bisa. Tak laku. Fatma, apa boleh sholat hanya memakai baju, tidak pakai pakaian, pakai baju saja? Perempuan sholat menutup aurat, pakainya mukena, tertutup dari ujung nampak wajah sampai tangan, pakai mukena, tertutup aurat. Mana menutup aurat itu tidak transparan, tidak sempit. Itu mana menutup aurat? Mukena tertutup, tidak transparan, tidak sempit. Salat sah, salat menutup aurat. Sitrul aurah, makna menutup aurat itu 2. Pertama, tidak transparan, kainnya tak jarang, tidak pula terbuat dari macam plastik, dan tidak sempit. Ada kain ini tebal tapi sempit, nampak bentuk, tak boleh. Asal cukup 2 syarat ini, sah salat. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa terus isi kegiatan, jangan sampai kosong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mendidik anak agar bisa cepat hafal Quran? Lombok. Orang Lombok nanya hafal Quran itu mengajar itik berenang. Karena pondok-pondok tahfiz banyak sekali di Lombok. Bahkan di Jakarta yang mengajar tahfiz itu di masjidnya Ustadz Fulan itu dari Lombok. Yang pertama, dibaca pada saat pikiran filenya masih kosong, subuh, habis subuh. Setelah dibaca, dihafal, dibaca dalam sholat, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat awwabin, sholat isyraq. Setelah itu dibaca, dihafal, dibaca dalam sholat, didengarkan ke kawan atau ke guru. Setelah itu yang keempat, ditulis. 4 itulah cara. Setelah itu berdoa kepada Allah, Allahumma dzakirna min huma nusina, Allahumma dzakirna min huma nasina. Ingatkan kami atas apa yang kami lupa ya Allah. 2. Refi. Ustadz, bagaimana menyikapi abang yang pindah agama? Sampaikan kepada abangmu yang pindah agama, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Halal darahnya, dipancung kepalanya disebabkan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Dalam Islam pembunuh dihukum bunuh, pancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibuz zani. Sudah menikah tapi berzina, hukuman mati juga. Ditanam setengah badannya, dilempar pakai batu. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agama Islam, murtad, maka halal darah, dipancung kepalanya. Kalau sanggup menyampaikan, sampaikan. Tak sanggup sampaikan, kirimkan video ini, supaya di akhirat nanti saya tak ditanya Allah lagi. Sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ku sampaikan ya Allah. Kembali kau masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ilzam. Ustadz, mohon penjelasan tentang larangan puasa di pertengahan Sya'ban. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban, jangan kau puasa lagi. Nanti pertengahan bulan Sya'ban, mulai masuk tanggal 15, jangan kau puasa lagi. Kecuali 2. Yang pertama, memang biasa puasa sunat.
Biasa dia puasa sunat, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Pas tanggal 15, 16 Senin Kamis, puasa aja. Tapi katanya idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau yang tak boleh itu orang baru memulai puasa, itu yang tak boleh. Yang kedua, yang boleh mengqadha puasa. Selama ini silap, lupa, salah, pas nanti tanggal 15 di situ pula dia mau mengqadha. Boleh. Yang tak boleh itu puasa sunat. Ikapane. Ada seorang muslimah bagus ibadahnya. Bahkan dia berniqab. Berniqab itu bercadar. Tapi tak bisa menahan nafsu sampai berzina. Adakah yang salah dalam ibadahnya? Pertama, akidah. Kedua, syariah. Di sini letak ibadah. Salat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, akhlak. Tak sejalan antara yang tiga ini. Tersilap, tersalah dia. Maka tetap dibukakan Allah pintu taubat. Mudah-mudahan bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah mengampuni dosa selain itu. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat seperti tak berdosa. Salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, minta ampun kepada Allah. Apalagi sekarang sedang lockdown. Banyak-banyak beribadah. Ustadz, mengapa puasa qadha tidak boleh berbarengan dengan nazar? Puasa wajib apa saja? Ramadan. Terus ganti Ramadan. Ada orang nggak bisa di bulan Ramadan, diganti Ramadan di bulan lain, namanya qadha. Apalagi puasa kafarat, menebus. Kafarat sumpah, kafarat tebus. Apalagi puasa nazar. Nazar itu artinya menjadikan yang mubah menjadi wajib. Kalau nanti anak saya lulus PNS, saya bernazar puasa 3 hari. Wajib. Sekarang kau puasa qadha. Saya berniat besok puasa qadha. Berapa hari? 3 hari. Sekaligus puasa nazar. Itu namanya cerdas tapi tidak soleh. Karena mestinya kau puasa 6 hari. Kenapa pula kau gabungkan antara nazar dengan qadha 3 jadi 1? Tak bisa. Karena mestinya kau puasa 6 hari. Qadha saja, nazar saja. Qadha 3 hari, nazar 3 hari. Jangan kau katakan ini puasa qadha 3 hari sekaligus nazar. Tak bisa. Yang bisa itu di bawah qadha itu sunat. Contoh, puasa engkau hari Senin di bulan Sya'ban. Maka kau niat puasa, aku niat puasa qadha. Otomatis dapat 3. Qadha dapat sehari, puasa Senin dapat sehari, puasa Sya'ban dapat sehari. 3 dalam 1. Tapi payung besarnya yang wajib, yang sunat ini mengikut. Begitu kaedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga segala waktu senang dan susah sama. Senang datang dari Allah, susah datang dari Allah. Keluyuran di jalan pun karena mencari ridha Allah, duduk di rumah dalam keadaan lockdown pun juga mencari ridha Allah. Allah yang kita sembah di bulan Sya'ban, Allah yang sama kita sembah di bulan yang lain. Terus sampai pada tingkat itu, kita berusaha menuju itu. Makanya kita buat judul kajiannya stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika firra minal majzum firarakal asad. Firra minal majzum firarakal asad. Hadis sahih. Firra, larilah engkau minal majzum, dari orang kena penyakit kusta yang menular. Firarakal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi mestinya dikuburkan, karena kalau dibawa, kalau dibungkus dengan plastik, masih bisa dilihat wajahnya atau sekedar dibuka, oke lah. Tapi orang tidak akan kuat itu. Siapa yang bisa menjamin? Kecuali dikawal oleh polisi. Nanti dia akan buka, dia akan cium, dia akan menyebarlah penyakit. Oleh sebab itu yang namanya sunnah itu, mengurus jenazah itu fardu kifayah, sunnah Rasulullah SAW. Memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, menguburkannya, itu sunnah. Tapi baca juga sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wabah. Kalau kamu dengar ada suatu wabah, la taqdimu, jangan kamu datang. Dan bagi yang sudah terkena di suatu daerah, la takhruju firaran minhu, jangan keluar lari dari situ. Sekarang sudah jelas-jelas ada di depan. Fir, kata Nabi, lari dari orang yang kena penyakit menular. Firarakal asad. Oleh sebab itu kalau sudah dapat berita meninggal dunia, dikubur. Keluarga-keluarga dekat yang ingin melihat, ring satu. Kalau yang meninggal itu ibu, suaminya, anaknya, menantunya, cucunya, bawa ke dekat pemakaman, bukakan wajah, untuk melihat terakhir, habis itu kubur. Kuat-kuatkan diri supaya tidak memegang. Karena kalau masih ada jarak, tidak akan menular, kecuali ada cairan, jangan sampai dia sentuh. Nah, itu jalan tengah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, dalam surat Al-Ahzab 33:8 ada kata corona. Apa artinya? Waqarna, bukan corona. Fi buyutikunna. Waqarna artinya menetaplah kamu. Menetaplah kamu di rumah. Fi buyutikunna, di rumah-rumah kamu. Kunna di sini perempuan. Kalau laki-laki kum. Siapa yang dimaksud perempuan-perempuan di situ adalah istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah kamu di rumah kamu. Perempuan jangan keluar rumah. Tapi ayat ini ada dijelaskan ayat hadis lagi. Ketika Nabi SAW keluar rumah, beliau melihat Asma. Asma itu anak Abu Bakar, saudara kandung Aisyah, membawa makanan onta, makanan kambing di atas kepalanya. Nabi tidak melarangnya. Seandainya Nabi mengatakan, hei Asma, pergi pulang ke rumah, itu menunjukkan perempuan keluar rumah haram. Tapi Nabi justru membantunya membawakan makanan onta itu menunjukkan perempuan tetap boleh beraktivitas kalau cukup syarat. Suaminya izin, tidak bersolek-solek jahiliyah. Dia pula tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Kemudian pula tidak meninggalkan kewajibannya. Kalau anaknya masa menyusui, disusukannya anaknya. Anaknya perlu kasih sayang, habis itu dia masuk kantor, nanti pulang jam 5, tetap lagi dia didik anaknya. Peluk cium, lari-lari, lompat-lompat, bermain, bercanda, bergurau, mendidik, mengajar ngaji. Itu maksudnya. Lalu kemudian pula tetap menjaga batasan-batasan syar'i. Jadi jangan ketika membaca ayat nampak corona nih.
Itu namanya cocokologi ya. Dari Pak Zulfikri, kalau kita di posisi pelaku dosa, sebaiknya taubat dulu atau belajar dulu? Bagaimana kita taubat tapi tidak tahu ilmu agama? Taubat dulu Pak. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, nyatakan dengan lisan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilahal qayyum wa atubu ilaih. Wal idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa. Mandi, sholat sunat taubat, mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu ikut pengajian. Inilah Pak Ustadz, saya mau ngaji, apa pula sekarang ada corona. Dulu kemana aja? Sekarang baru dapat hidayah, ikuti streaming Ustadz Adi Hidayat, streaming Ustadz. Ini Pak Ustadz, mau streaming pulsa pula tak ada, mati aja lah. TV masih ada pengajian, Mama Dede masih ada pengajian. Dari Septiandi, apakah pakaian bekas yang saya beli dari non-muslim harus disamak dulu? Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau kamu punya bejana, ember, mangkok terbuka, datang anjing menjulurkan lidahnya ke dalam, lalu kemudian ahriquhu, tumpahkan airnya habis, setelah itu basuhlah dengan air 7 kali. Salah satu dari air yang 7 itu bercampur air tanah, bisa di awal bisa di tengah, tapi yang jelas dibilas dengan air bersih akhir. Nah, itu pada mangkok bejana. Bagaimana dengan pakaian dari Amerika, dari Eropa? Boleh jadi itu pakaian orang yang memelihara anjing, dijilat oleh anjingnya. Kalau kering sama kering tak apa-apa, anjingnya kering, dia kering, kena bulu anjing, tak apa-apa. Tapi kalau anjingnya itu yang, mana ada anjing yang bibirnya ke kanan ke kiri gini, lalu airnya itu anjing apa nih, pitbull loh, anjing bulldog, nah itu mesti disamak itu. Nah, jadi cucilah dengan 6 air bersih, 1 kali airnya dicampur dengan air tanah. Ambil air tanah, campur, siram, habis itu cuci. Untuk menghilangkan was-was. Karena jangan sampai pakai Allahu Akbar. Jangan punya orang ya anjing ini. Nah, alhamdulillah. Berdosakah kita jika mendapat musibah selalu dianggap sebagai azab Allah? Berdosakah kita kalau dapat musibah menganggap itu azab Allah? Misalnya kita sakit. Misalnya kita sakit. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika sakit? Yang pertama, sakit, demam. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana, risau, galau, susah hati, sakit di badan atau duri menusuk kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. B. Allah sudah tempatkan kita di level surga Firdaus. Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Kalau kau minta surga, mintalah surga Firdaus. Sudah di Firdaus kita. Cuman pas dihitung-hitung amal kita kurang. Kata malaikat, kasih dia sakit. Ketika dia sabar, insya Allah cukup. Cukup syarat. C. Allah ingin kita dapat pahala lebih besar dari haji mabrur, lebih besar dari jihad, lebih besar dari mati syahid. Apa itu? Innama yuwaffas sabirun, orang-orang yang sabar, ajrahum bighairi hisab, Allah berikan dia balasan. Nah, dari mana kita tahu bahwa demam kita itu kategori A, B, C? Tak tahu. Lalu yang mana itu? Husnuzan pada Allah. Ana indah husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku padaku. Maka bersangka baik kepada Allah.
pada Allah pun bersangka baik. Saya selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz selalu mengatakan bahwa wabah ini adalah azab. Wabah ini, makanya dengar baik-baik. Azaban liman yasha. Dia menjadi azab bagi siapa yang dikehendaki Allah. Bagi orang yang zalim, bagi orang yang ingkar, dia azab. Rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Ustadz, selama ini saya tidak tahu kalau re-upload video itu tidak boleh. Bagaimana dengan uang yang sudah saya terima, sementara dalam proses re-upload itu saya keluar uang juga? Berapa uang yang engkau keluarkan? Hitung. Kemudian berapa yang kau dapat dari... Tidak semua re-upload itu tak boleh. Ada ulama-ulama yang memberikan bukunya, dia katakan silakan cetak. Seperti La Tahzan Aid Al-Qarni. Setiap orang yang datang ke Saudi Arabia minta copyright, dikasihnya. Datang orang ini dikasih. Lama-lama orang Indonesia 5-10 pulang bingung. Kok kita semua dapat? Karena memang dia kasih itu lillah. Ya, kalau model begitu silakan. Tapi kalau model dia katakan ini tidak, ini ada hak patennya, itu berarti kita menipu, haram. Man ghasyana falaysa minna. Sudah sempat terambil Ustaz. Hitunglah berapa. Tidak akan ada yang datang menghitung berapa modalmu. Kau hitung sendiri, keluarkan yang bukan hakmu. Bercampur-campur, kalau ini si anu si ini, bingung saya. Kemana saya mengembalikannya? Balikkan untuk yang kepentingan umat. Masalih ammah namanya. Masalih kepentingan ammah umum. Masalih ammah kepentingan umum. Apa itu contoh kepentingan umum? Panti jompo, panti yatim, sekolah agama, masjid. Itu kepentingan umum. Balikkan milik umat kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita akan ketemu lagi membahas stasiun-stasiun menuju Allah. Stasiun yang kedua masih insyaallah 3 pertemuan mujahadah. Ya, seperti yang tadi dikatakan, kepatuhan kepada ulama itu di dalam Islam seperti apa nih? Kalau ulama sudah mengeluarkan fatwa, sampai sejauh mana kepatuhan itu punya nilai dan tidak patuh itu merupakan keburukan? Ati Allah, ta'allah kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'allah kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Dalam tafsir ulil amri itu, di antara ulil amri adalah ulama. Lalu kemudian dalil yang kedua, Nabi SAW tidak meninggalkan dinar dan dirham. Nabi tidak meninggalkan istana kursi emas. Yang ditinggalkan Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Jadi kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, kita ikut Nabi Musa. Ikut zaman Nabi, ikut Nabi Isa, ikut zaman Nabi Khatamul Anbiya, ikut Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi sudah meninggal. Yang kita ikut siapa? Pewaris para Nabi. Siapa? Ulama. Jadi dua saja. Kita ulama berijtihad, atau kita orang awam ngikut ulama. Saya bukan ulama, saya orang awam. Saya cuma suka baca buku-buku ulama dan mendekatkan diri pada ulama. Maka saya ikuti fatwa ulama, fatwa tuan-tuan guru, fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena saya merasa diri saya bukan ulama. Jadi kalau ada di antara masyarakat mengatakan ini nggak benar nih MUI, berarti dia ulama di atas MUI. Lil ammah, takwa yang orang biasa, takwa syirik. Takwa syirik. Takwa paling bawah, takut syirik, takut nyembah batu, takut punya tuyul, takut minta sama jin, takut. Yang agak tinggi takwal ma'asi, takut buat maksiat, buat dosa. Lil auliya, takwa tawassul bil af'al. Takut berbuat
lalu menyangka dengan perbuatan itu dia sukses. Takwa yang paling tinggi takwanya para nabi, takwa nisbatal af'al, takwahum minhu ilaih. Bahkan takwanya itu pun bukan karena perbuatan dia, tapi takwanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Takut syirik, bawah. Takut minum khamar, takut judi, takut riba, takut zina, takut maksiat. Takut berharap dengan perbuatan, wali-wali Allah. Takwa yang paling tinggi, takwanya itu pun karena Allah. Perbuatannya semuanya lillah billah, Allah Allah. Dari Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, saya waktu tidur, mimpi waktu tidur lah. Fitofarmaka, keadaan saya seperti terangkat ke atas. Terus sampai di suatu tempat, di situ saya melihat cahaya terang sekali sampai saya silau. Terus saya lihat di cahaya itu tengahnya ada tulisan Allah. Apa maksudnya Pak Ustaz? Man ra'a fi manamihi annahu irtafa'a, kata Imam Ibnu Sirin. Siapa yang melihat dalam mimpinya bahwa dia terangkat ke atas. Kalau dia masih lajang, berarti dia segera menikah. Itu dia. Kalau dia sudah menikah, berarti Allah memberikan dia sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu satu orang, bukan tiga. Lalu kemudian apa makna melihat cahaya dalam mimpi? Cahaya itu nur, lawannya zulmah. Cahaya itu hidayah. Maka orang yang melihat cahaya berarti dia mendapatkan hidayah. Apa makna dalam cahaya itu ada tulisan Allah? Berarti cahaya itu datang dari Allah, bukan dari syaitan. Itulah makna mimpi yang kau lihat. Tapi insya Allah maknanya baik. Dua, akhwat dari Penang. Bagaimana hukumnya suami meminta istrinya 3 orang untuk mencampuri istrinya itu dalam satu waktu, satu tempat? Jika istrinya menolak, apakah termasuk perbuatan berdosa? Bagaimana jika suaminya marah, lalu minta istrinya yang menolak itu pergi dari rumah karena tak mau memenuhi permintaannya? Macam-macam suami zaman sekarang. Maka pilihlah suami yang ngaji, yang soleh, supaya kau tak menderita dengan permintaan-permintaannya. La yanzurur rajulu ila auratir rajuli. Tidak boleh, haram hukumnya seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Aurat terbagi dua, ada aurat ringan, ada aurat mughallazah, aurat berat. Aurat laki-laki yang ringan dari lutut sampai ke pusat, yang berat kemaluannya. Tak boleh kau lihat, tengok. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Haram hukumnya seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Sesama perempuan boleh melihat lengan, boleh melihat leher, boleh melihat betis, boleh melihat tengkuk, boleh melihat rambut, sesama perempuan. Tapi melihat aurat mughallazah yang berat kemaluan tetap haram hukumnya. Jadi kalau kau ajak istrimu, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, haram istri pertama itu melihat aurat istri kedua haram melihat aurat istri ketiga. Mereka tak boleh saling memandang. Hadis riwayat Muslim. Fihi, dalam hadis ini, tahrim, haram, nazarir rajuli ila auratir rajul, haram laki-laki memandang kepada aurat laki-laki, wal mar'ati ila auratil mar'ati, haram perempuan melihat aurat perempuan. Begitu kata Imam Nawawi, la khilafa fihi, tidak ada ikhtilaf. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, tak ada ikhtilaf, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Bagaimana kalau istri 1, istri 2, istri 3 itu setuju? Mau dia? Wa in radiyata. Kalau istrinya itu mau, setuju, ridha, suka dia, bi an tujami' wahidatan, salah satu di antara mereka berhubungan intim, bihaitsu tarahul ukhra, berhubungan intim dia dengan salah satu, yang satu melihat, lam yajuz, haram, tak boleh. Li'anna fihi dana'atan, karena di dalamnya itu ada dana, dani, rendah,
sukhufan, hina, kotor, sia-sia, sukut, jatuh muru'ah, jatuh marwahnya dari manusia seperti binatang. Falam, tidak boleh biridhahuma, walaupun keduanya, istrinya itu mau sukarela. Wala yujami, tidak boleh seorang suami berhubungan intim dengan istrinya bihaitsu yarahuma ahadun, ditengok orang lain. Bagaimana kalau saya berhubungan dengan istri pertama tapi ditutup pakai kain? Au yasma'u hissahuma, ditutupnya pakai kain tapi suaranya kedengaran. Wala yuqabbiluha, tak boleh dia menciumnya. Wa yubashiruha, berhubungan dengannya. Indan nas, ditengok orang. Imam Ibnu Qudamah. Hai suami, jangan kau minta yang tidak-tidak pada binimu. Hai istri, jangan kau mau. Tak tahu, sudah ku kasih tahu. Dituntutnya juga, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq Allah Subhanahu wa taala. Suami sudah tahu, istri sudah tahu. Tetap juga ada yang ngotot, ngeyel, memaksa si suami, maka kau lapor kepada walimu, wahai istri. Ayahmu, kakekmu, abangmu, adikmu, abang ayahmu, adik ayahmu, lapor ke wali. Aku tak ada wali, melapor kau ke hakim. Hakim mahkamah syariah. Dan bagi yang belum menikah, kau cari laki yang betul otaknya, jangan yang tidak minta macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ibu Inah Nurul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seorang dokter yang menolong orang terkena virus corona terkena virus itu sendiri sakit dan akhirnya meninggal, apakah dokter tersebut dikatakan mati syahid? Sedangkan yang diam di rumah muhtasiban hanya mengharapkan balasan dari Allah mati syahid, apalagi yang terkena dan dia karena berjuang karena Allah, dia dapat syahid plus. Syahid itu aja sebenarnya sudah cukup, tapi ditambah Allah lebih lagi karena dia mujahid fi sabilillah. Wahai para dokter, wahai para perawat, berjuanglah, tuluskan niat karena Allah. Kalianlah ujung tombak. Saya hanya bisa menyampaikan tausiah. Kalian yang pakai baju astronot dari mulai subuh sampai malam, kalian yang meninggalkan ayah, ibu, suami, anak, istri, keluarga demi menyelamatkan bangsa, mudah-mudahan kalian semua yang sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, yang dalam perjuangan tetap banyak-banyak berdoa kepada Allah, ikhlaskan hati, maka mendapatkan pahala syahid fi sabilillah berdasarkan beberapa hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Arjun, bagaimana cara melawan rasa malas untuk beribadah? Dan bagaimana menancapkan keimanan supaya teguh kokoh, karena saya tipe orang yang cenderung menyendiri. Sudah begini banyaknya orang mati karena corona ini, kau masih malas juga beribadah, Arjun? Ratusan orang sudah mati, meninggal dunia. Dari mulai DPR, pejabat, orang hebat, orang kaya, mati ujungnya menghadap Allah SWT. Mati syahid mereka. Oleh sebab itu kematian ini sesungguhnya mengingatkan kita lagi bahwa kita pun juga akan mati. Beramallah, beribadahlah. Orang yang meninggal dunia karena corona tak bisa kita lihat karena bungkus plastik. Tapi yang tidak dibungkus plastik bisa kita lihat, bisa kita... Maka tengok orang mati. Sholat jenazah, ikut kebumikan, ikut kuburkan. Jangan kau menyendiri, mesti kau berjamaah. Mungkin kau tidak suka bergaul dengan orang, tapi ikuti pengajian, buat komunitas, datang seperlunya, ngomong, interaksi sosial, habis itu menyendiri lagi. Terakhir, Pak Tono, mengenai nilai takwa, bagaimana menyikapi semut-semut yang banyak di rumah ketika menyimpan makanan dikerumuti sama semut. Dimanapun ditaruh, dia ada. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Saya beli tutup plastik, saya masukkan ke dalam kurma, saya tutup, tak ada semut. Waktu saya letakkan di atas, datang semut. Jadi ketika semut datang, bukan salah semut, salah kita. Kenapa tutup di atas? Saya sudah praktekkan. Tutup pakai plastik, dia tak datang. Ada kurma satu, letakkan di sudut rumah, kasih untuk semut itu semua. Semut, ini untuk kau.
Dia tak akan mengganggu. Dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kasih makan dia. Kita tutup. Makanan-makanan jangan dibiarkan. Dibiarkan anak kecil berserak-serak makanan manis, datang semut, lalu kemudian dibunuh. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat. Semut, binatang yang mengganggu, ular hitam, kalajengking, boleh dibunuh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Jangan disiksa dia. Nah, oleh sebab itu maka semut ini kalau mengganggu sama juga macam ular. Mengganggu dia, sekali bunuh, mati. Tapi jangan sampai disiksa. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pertemuan kita malam ini. Besok kita akan sambung pertemuan kedua tentang wara'. Terima kasih segala perhatian jamaah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terus tingkatkan ibadah, istiqomah. Jangan lupa setan tak pernah pensiun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa perasaan. Contohnya? Kita tonton orang menangis. Hah? Kita nonton video orang, habis itu kita nangis. Oh, kata Nabi, kalau kamu baca Quran, fabuku, menangislah kamu. Kalau tak bisa kamu menangis, buat dirimu seakan-akan menangis, latihan nangis. Nah, jadi ada mungkin orang pas dia membacakan ayat-ayat itu membuat hanyut perasaan kita, tapi menangisnya mesti karena Allah. Al-hubbu fillah, sayang cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Nah, jadi kalau niatnya karena Allah, ya tak apa-apa. Begitu juga ketika dia bercerita tentang sahabat Nabi, bagaimana Ustaz Salim Afillah ketika bercerita tentang sahabat, tentang Diponegoro, tentang perjuangan, lalu membuat kita semangat. Bagus. Motivator-motivator Ustaz-Ustaz kita, Masya Allah. Hasan Basri, Pak Hasan Basri, apakah wajib bagi makmum membaca surah selepas baca Fatihah ketika sholat asar? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Mazhab Syafi'i sunnat, mazhab Maliki sunnat, mazhab Hambali sunnat. Yang mengatakan wajib membaca surah mazhab Hanafi saja. Yang lain baca ayat itu sunat. Baca bagus, tak baca tapi bacalah. Ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Allahu akbar, kata imam. Ikut. Nanti bangun lagi terserah pilih ayat mana lagi. Pak Jumadi, Ustaz, apakah salat subuh sendirian tetap baca doa kunut? Saya mazhab Syafi'i. Saya tetap baca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi dengan Hambali, tidak baca kunut. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang membaca kunut 2 Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut 2 Hanafi dengan Hambali. Yang berkunut 2 Maliki dengan Syafi'i. Maliki kunutnya sebelum ruku', Syafi'i kunutnya setelah ruku'. Syafi'i kunutnya setengah berbunyi, setengah tak bunyi. Maliki kunutnya tidak berbunyi, sir dari awal sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Pak Maman, Ustadz, apa hukum sholat zuhur tetap berjamaah di masjid tapi tidak sholat Jumat karena wabah? Sholat Jumat seminggu sekali, sholat zuhur tiap hari. Yang seminggu sekali tak dibuat, yang tiap hari dibuat. Apa masalah ini? Apa yang sedang terjadi? Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang terkena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Sedang yang seminggu sekali saja lari, apalagi yang setiap hari lari. Nabi menyuruh lari. Dari Ibu Inge Santani,
Bagaimana hukum mempercayai suatu adat istiadat yang katanya kalau menikah itu arah barat ke utara tidak baik arahnya? Apakah ini termasuk syirik? Lillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat milik Allah Subhanahu wa taala. La tasubbud dahra, jangan caci maki masa. Pagi, petang, siang, malam milik Allah Subhanahu wa taala. Dulu mereka mengatakan waktu segini baik, waktu ini tak baik, adab ke sana baik, adab ke sini tak baik. Kalau mau pergi bisnis dilempar burung itu pakai batu. Kalau dia terbang ke arah kiri, asyukmu, sial. Kalau dia terbang ke arah kanan, al-yumnu, beruntung. Maka ketika Islam datang, man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada itu maka bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya baik, yang penting beribadah, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sebelum berangkat salat sunat safar, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Pakai adat atau pakai agama? Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Saya salatnya Islam, puasanya Islam, hajinya Islam, umrohnya Islam, syahadatnya Islam. Tapi kalau masalah milih arah, nampaknya Nabi Muhammad nggak tahu ini. Oh, berarti kau mengatakan agama Islam tak lengkap, ada yang kurang. Islam itu mencakup segala aspek. Kalau berbenturan antara adat dengan agama, campakkan adat, pakai agama. Berbenturan antara tradisi dengan agama, buang tradisi, pakai agama. Karena kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tanzilal azizir rahim. Ustaz, apa hukum meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali berturut-turut? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali, tahawunan berturut-turut, tahawunan karena menyepelekan Jumat. Kok enggak sholat Jumat? Alah, khotibnya baca koran. Kok enggak sholat Jumat? Aku ngantuk kali, lah sholat zuhur aja. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Taba'a, surat setelah masuk ke dalam amplop lalu kemudian ditobak, terkunci, tak masuk lagi. Begitulah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi Jumat ini kita udah 3 kali nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena wabah corona. Oleh sebab itu tidak termasuk kita ke dalamnya, karena ada sebab. 300 siswa sekolah anu terkontaminasi. Kenapa? Karena kalau sudah kena satu masjid. Ustaz Samad, ini persidangan hari ini pakai online. Bapak jaksa, bapak hakim, bapak polisi, bapak pengacara, dan narapidana terdakwa. Terdakwa tidak boleh satu majelis. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau sampai dia terkena ini, si terdakwa ini, masuk dia ke sel, di sel ada 1.200, kena semuanya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? Kecuali ada alatnya. Ada alatnya macam kacamata detektor. Siapa yang punya corona, nampak merah. Nampak merah sana, hijau, masuk. Kalau itu bisa dipasang di pintu masjid. Semua yang masuk masjid ini steril, laksanakan sholat Jumat. Bisa. Ada alatnya sekarang? Tak ada. Maka tak jadi sholat Jumat. Firra minal majzum, larilah engkau dari orang yang terkontaminasi kena penyakit menular ini. Firaraka minal asad, sebagaimana kau lari dari singa. Corona ciptaan Allah. Saya pun ciptaan Allah. Oh, kalau gitu dibalik. Singa ciptaan Allah. Hadapilah singa. Tapi Ustaz mengatakan corona itu jundun min junudillah. Bukan kata saya.
7 ulama di dunia ini mengatakan dia jundun min junudillah. Berdasarkan hadis Nabi dari riwayat Aisyah, ya ba'asuhullahu, wabah penyakit itu dikirim oleh Allah azaban, menjadi azab liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah. Ada wabah itu menjadi azab bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Tapi bagi orang yang beriman, rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang beriman. Yang mestinya dia mati konyol berubah menjadi mati syahid. Pahami baik-baik. Dah ku jelaskan itu balik tak juga paham. Antukkan kepala ke tiang. Terima kasih atas segala perhatian jamaah. Banyak-banyak sholat, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, baca Quran. Jangan